Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. H-3 bagi timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia ronde keempat melawan tuan rumah Saudi Arabia dan singa Mesopotamia Irak di Jeddah. Mampukah skuad Garuda menundukkan The Green Falcon di rumahnya maupun singa Mesopotamia dalam misi mengamankan satu dari dua jatah tiket yang tersisa lewat ronde keempat? Kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika, Meksiko, dan Kanada. Dengan absennya dua penjaga gawang kita, Emil Audero Mulyadi maupun Martin Paes, membuat tembok terakhir di palang pintu pasukan Garuda agak mengkhawatirkan. Hingga akhirnya terpaksa Kluivert mengandalkan kiper ketiga yaitu Hernando Ari maupun kiper keempat Nadeo Argawinata yang kembali dipanggil ke timnas untuk mengisi posisi dari Martin Paes maupun Emil Audero. Kali ini yang dibutuhkan skuad Garuda adalah dukungan penuh dari para supporter seluruh tanah air timnas Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia. Tapi selain itu, kita juga harus realistis, jangan berekspektasi tinggi karena bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Apalagi sisa dua jatah tiket yang tersisa ini udah di-booking sama perusahaan dari Arab Saudi yang disebut Saudi Aramco dan juga Qatar Airways yang menjadi sponsor Piala Dunia 2026. Artinya di sini kita harus bersiap dengan segala faktor baik teknis maupun non teknis di lapangan nanti. Apalagi wasit yang memimpin pertandingan kita ini wasit kontroversial semua ya. Salah satunya dari Arab juga, yaitu Abdullah Jamali dari Kuwait yang sempat diprotes PSSI karena berasal dari regional yang sama. Artinya mereka bisa komunikasi pakai bahasanya sendiri yang tidak kita mengerti. Dan satunya wasit asal China yang nggak kalah kontroversinya juga ketika waktu pertandingan Iran melawan Jepang ya. Saat itu beberapa gol Iran sering dianulir sama wasit ini nih. Dia adalah Ma Ning yang memberikan Qatar 3 penalti di final Piala Asia saat maksain tuan rumah buat back to back juara kemarin. Artinya di situ kita harus bersiap dengan faktor-faktor non teknis yang bakal kejadian di lapangan nanti. Karena biar gimana pun kedua wasit ini nggak bakalan dibiarin keluar hidup-hidup dari Arab kalau sampai Arab sama Qatar nih kalah dan yang lolos malah timnas kita. Karena itu kita buat doa yang terbaik aja lewat jalur langit ke timnas Indonesia. Sebab ini udah bukan waktunya mengenang masa lalu, nggak bisa move on dan nyala-nyalain yang ada sekarang. Nggak ada salahnya kita berikan sekali lagi kesempatan dan kepercayaan penuh kepada tim kepelatihan yang ada sekarang. Hitung-hitungannya secara faktor non teknis kita udah kalah dari tuan rumah. Tinggal nanti gimana faktor teknisnya yang harus kita pegang kendali buat ngebalikin keadaan. Untuk menang di Jeddah melawan dua tim Arab ini, baik Saudi maupun Irak, kita harus pertama unggul lebih dulu. Jangan sampai kita ketinggalan lebih dulu. Karena kalau kita ketinggalan lebih dulu, bakal banyak drama untuk mengulur-ngulur waktu. Nah, kalaupun kita udah unggul, kita harus unggul lebih dari selisih 2 gol, biar nggak kena drama lagi. Karena yang kita lawan di lapangan itu bukan 11 orang, tapi 12 orang, bahkan pos panitia. Selain dari jatah penonton kita yang juga dikurangi untuk memenuhi kuota yang diperbolehkan oleh tuan rumah. Karena memang kalau boleh jujur cuma saat ini hanya lewat jalur langit yang bisa kita lakukan untuk membantu skuad Garuda berjuang di Jeddah nanti. Tapi balik lagi, kita harus tetap realistis, jangan terlalu berekspektasi tinggi karena ada tetangga kita yang senantiasa lagi nunggu kejatuhan kita. Sebab yang di sini lagi fokusnya gimana caranya lolos dari tekanan panitia untuk ke Piala Dunia, sementara yang di sana fokusnya gimana bisa lolos dari sanksi FIFA. Untuk itulah demi adanya ayat penyedap hati buat ngelipur lah. Mereka senantiasa nungguin kegagalan kita lolos ke Piala Dunia tahun ini. Seperti salah satu contoh komentar berikut ini. Semoga Indonesia gagal dan tidak layak untuk ke Piala Dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya, beginilah nasib fans yang tinggal menghitung detik hukuman FIFA di depan mata ya kan. Sementara ngelihat tetangganya pengen lolos ke Piala Dunia. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah lewat jalur langit dengan berdoa agar kita gagal lolos tahun ini. Dan ada prediksi yang gak diminta dari tetangga seberang dengan mengatakan 3-0 untuk kemenangan Arab Saudi dan 2-1 untuk kemenangan Irak atas Indonesia.
Dan nampaknya mereka juga udah tahu wasit tipe apa yang dipakai AFC buat ngejegal kita ke Piala Dunia dengan mengatakan pala botak tuh sebab dibalik kemenangan 3-2 Qatar atas Iran di semifinal Piala Asia kemarin. Dan Makni, wasit kontroversial, anulir gol Asmun. Boleh kata bye-bye lah Fildun. Habitat kalian memang setakat ASEAN, kata mereka. Maksudnya kita nih habitatnya cuma di Asia Tenggara aja. Terus di counter lah sama netizen kita yang bilang sini yang main kok situ yang iri. Dek Malai sajalah yang setakat ASEAN. Fildun itu berat. Biar pasukan merah putih saja yang berlaga. Dek Malai bantu doa aja di depan layar TV. Oke. Terus netizen kita ada yang menambahkan, tolong doakan kawan-kawan serumpunmu ini biar semua bisa bilang yang lolos Piala Dunia itu tetangganya Malaysia. Nah, kalau tadi kabar dari timnas kita, sekarang apa kabar timnas seberang? Di mana TMJ rupanya serang balik FIFA soal sanksi FAM dan 7 pemain warisan. Ada pihak luar intervensi katanya. Nah, mendengar kabar itu otomatislah memicu para penghuni gua keluar dari sarangnya dengan mengatakan, dalam case ini, hari-hari Konoha Ratik dan Cemuh Malai Dash, termasuk TMJ. Vietnam report, Konoha backup Vietnam. Sebagai negara serumpun tak baik buat macam tuh, nampak sangat menghina dan sabotage FEM. Dah letih, seminggu lebih tapi keadaan masih berpihak pada FIFA. Yang elok kita duduk diam-diam, orang atas buat kerja mereka, lantak pergilah dia orang nak kata apapun, tak terjejas. Tapi ya mau gimana lagi, apa yang bisa diharapin dari IQ di bawah rata-rata yang masih aja percaya sama TMJ, yaitu dengan mengatakan mana yang mencela FEM dan TMJ minta maaf lah. Jadi kita suruh minta maaf. TMJ lagi pergi ke FIFA, tiap FIFA habis-habis. Jadi TMJ ini lagi nuntut FIFA ceritanya. Mereka meyakini itu. Jangan main veto lah. TMJ ini bukan biasa-biasa. Maksudnya TMJ ini bukan orang biasa. Rata-rata Konoha gelakkan kita. Sabar dulu, sabar dulu. Ha, nampak ni, FIFA telah teliti beri pengesahan rasmi pemain warisan layak berasi. Ni, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menegaskan bahawa Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA telah meneliti kelayakan malah memberikan pengesahan rasmi bahawa pemain warisan layak untuk berasi mewakili Malaysia. Jadi Konoha minta maaf ya. Apa lagi gerakan ni? Memang jelas ada gerakan-gerakan yang tak nak tengok benda ni berjaya. The main target ni saya. Sampai video ini dibuat, mereka masih meyakini kalau TMJ ini lagi nge-lobby FIFA dan berhasil membuat 7 pemain warisannya ini lolos dari hukuman. Makanya ada yang berpendapat sah sudah kah 7 pemain warisan Harimau Malaya ini lepas hukuman. Betul kan nih? Semoga ada sinar pelangi. Masih menahan-nahan rasa lega, takut tertipu. Sementara itu, mereka masih teringat-ingat bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaides atau FEM telah mengakui kesalahan teknis dalam proses dokumentasi yang diserahkan kepada FIFA yang dilakukan oleh staf administrasinya. Gitu kata FEM. Tak ada dokumen checking ke, kata netizennya. Kata netizen kita yang ditumbalin staf administrasinya. WK. Terus kata netizen Vietnam, pertanyaannya, apakah itu kesalahan atau kecurangan yang disengaja hingga 7 kali? Terus anak jati tempatan mengatakan, betul-betul bengang lah FIFA nih. Berani-beraninya hukum Malai Dash. Belum tahukah siapa yang dia hadapi? FAM dan TMJ, anak raja yang punya kuasa penuh. Terus Marwah Harimau Malaya mengatakan, pasrah jelah aku, tak tahu lagi nak cakap apa. Betul-betul lah Infantino ini dekat sangat dengan Muhammad Thohir tuh. Maksudnya Erick Thohir. Entah pelet apa yang dia orang pakai. Sampai si botak kira so itu benet FAM kita. Terus netizen kita bilang, kebetulan lagi begadang ini. Dah siap tak kami? Nih Pak Cik. Siap menggoreng kah? Anzai, udah hari ke-10 aja. Waktu terasa cepet banget ya bang. Mana duit tinggal gocap. Sampai-sampai admin dari SCTV Sport ikut-ikutan. Siapin kata-kata saatnya menggoreng. Oh
Oh iya, kabar baik untuk teman-teman yang sedang diteror debt collector apapun bentuknya, baik tagihan kartu kredit, pinjol maupun kredit tanpa agunan. Silahkan DM saya di Instagram @fansgaruda1 atau bisa juga DM ke akun X saya @thefansgaruda. Tinggal di chat aja, nanti akan kami bantu selesaikan, termasuk segala jenis masalah hutang di pay later-nya. Ingat, hanya menangani yang tanpa agunan, bukan yang sudah ada jaminan seperti leasing motor, mobil, dan diutamakan juga yang belum jatuh tempo atau belum galbay. Hanya yang bersifat online seperti pinjol kartu kredit dan kartu kredit tanpa agunan only, yang benar-benar bakal kami bantu tangani. Jadi tunggu apa lagi buat yang udah kepalang pusing, silahkan DM, gas! Baiklah, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah menonton channel ini sampai habis. Dan jangan lupa push like-nya, tekan notifikasi, dan juga dukung admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Aku nak kisah tentang negeri tetangga yang lagi pada panik mau di-banned FIFA. Tak ada darah warisan, playernya dibekukan. Penyokong negeri jiran sibuk cari alasan. Dulu dijajah Inggris, Belanda dan Portugis. Kok bisa dapet pemain dari Amerika Latin? Tukang ngeplay budaya sudah mendarah daging, gak pernah punya prestasi. Tim pakai baju kuning, kalau emang beneran cuma tinggal buktikan. Gak usah nuduh orang mencari kambing hitam. Yang lapor bukan kami, kita berbeda kasta. Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Kuning bukan sembarang kuning, kuning yang ini bohongin FIFA. Harusnya bukan nyari di La Liga, di Liga India mungkin malah ada. Minyak kalian gak dikorupsi, pajak kalian gak semahal kami. Tapi kalau soal prestasi, bola sepak masih di bawah tapak kaki. 3 kata lucu, paspor kami mahal. Hoi hoi well, pergi well.